Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa berkumpul lagi di sini pada 15 Juli 2022 untuk mendengar dan merenungkan Gema bersama. Sebelum kita memulai Gema pada hari ini, mari kita bersatu bersama di dalam doa. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur atas segala pimpinan-Mu dan segala hikmat-Mu yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami, agar kami bisa hadir lagi di sini untuk berkumpul bersama, mendengar dan merenungkan firman-Mu ya Bapa dalam Gema hari ini. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, yang Kau bisa curahkan kepada orang lain juga ya Bapa, dan Kau tolong pimpin kami agar kami bisa sungguh-sungguh mendengar dan bisa sungguh-sungguh mengerti Gema pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita membuka bersama dalam Yehezkiel 47 ayat yang ke-13 sampai Yehezkiel 48 sampai yang ke-35, tapi saya akan hanya membacakan Yehezkiel 47 ayat yang ke-13 sampai yang ke-20. Yehezkiel 47 ayat yang ke-13. Batas-batas tanah Israel. Beginilah firman Tuhan Allah. Inilah batas-batas tanah yang kamu harus bagi-bagi menjadi milik pusakamu di antara kedua belah suku Israel. Yusuf mendapat 2 bagian. Tanah itu harus kau bagi rata, yaitu tanah dengan sumpah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu, dan dengan demikian tanah ini menjadi milik pusakamu. Inilah perbatasan tanah itu. Di sebelah utara, dari laut besar terus ke Hetlon sampai jalan masuk ke Hamat, dan terus ke Zedad. Berotas Ibrahim yang terletak di antara daerah kota Damsyik dan kota Hamat, terus ke Hazar Enon yang di daerah kota Hauran. Demikianlah perbatasannya itu mulai dari laut sampai ke Hazar Enon, sehingga daerah kota Damsyik dan juga daerah kota Hamat terletak di sebelah utaranya. Itulah sebelah utara. Di sebelah timur mulai dari Hazar Enon yang terletak di antara Hauran dan Damsyik, Sungai Yordan menjadi perbatasan di antara Gilead dan tanah Israel. Terus ke laut timur sampai ke Tamar, itulah sebelah timur. Di sebelah selatan, perbatasan mulai dari Tamar sampai mata air Meriba, dekat Kadesh, terus ke sungai Mesir, terus ke laut besar. Itulah di sebelah selatan perbatasan dengan tanah Negeb. Di sebelah barat, Laut Besar merupakan perbatasan sampai tempat jalan masuk ke Hamat, itulah sebelah barat. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Pada Yehezkiel 47 ayat yang ke-1 sampai 12 disebutkan bahwa Tuhan adalah pemberi dan penyelamat utama kehidupan. Hal ini juga tercermin dalam penglihatan Nabi Yehezkiel tentang sungai yang mengalir dari ambang bait suci dan memberi kehidupan. Sifat utama air yang disebutkan ini adalah juga untuk menyembuhkan dan memberi kehidupan. Air digunakan untuk menyembuhkan dan juga memberi kehidupan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan Tuhan Yesus adalah penyedia air tersebut. Pada Yohanes 4 ayat 14 dikatakan, tetapi barang siapa meminum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Pada Yehezkiel yang kita baru bacakan tersebut, yaitu Yehezkiel 47 ayat yang ke-13 dan seterusnya, diberitahu bahwa gambaran tentang pembagian tanah di Israel dan kota yang kudus merupakan akhir kitab Yehezkiel. Di sepanjang kitab Yehezkiel, kita juga bisa berkali-kali mendengar bahwa berkali-kali membaca perkataan bahwa Tuhan menginginkan agar umatnya tahu bahwa Dialah Tuhan. Yerusalem baru akan dinamai Tuhan hadir di situ. Maka kehadiran Tuhan di Yerusalem baru juga membuat bait Allah sudah tidak diperlukan lagi. Dia menunjukkan bahwa Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudari, ada cerita dari seseorang bernama Bill Foch. Nah, Bill Foch ini telah
menyelamatkan sejumlah nyawa, jutaan nyawa. Dia menyelenggarakan vaksinasi cacar bagi rakyat di Nigeria dan ini dan dia sangat berperan besar bagi rakyat tersebut dalam pemberantasan penyakit di sana. Bahkan di seluruh dunia. Bill Fauci mengepalai sebuah satuan tugas yang meningkatkan tingkat imunisasi anak-anak dalam seluruh dunia. Pada tahun 1978, tingkat imunisasi anak-anak di seluruh dunia hanya 5%. Dan pada 1990, dalam hanya waktu 12 tahun, ia meningkatkan 80% tingkat imunisasi dari anak-anak seluruh dunia di dunia. Bill Fauci membujuk juga sebuah perusahaan besar untuk menyumbangkan obat-obatan untuk mengakhiri penyakit kebutaan di Afrika. Sungguh hal yang sangat positif yang ia telah lakukan di dalam dunia ini. Bill Fauci ini juga ternyata terinspirasi oleh kehidupan dari seseorang bernama Albert Schweitzer. Nah, Albert Schweitzer ini adalah seorang jenius dan ia adalah seseorang dokter yang juga seorang misionaris. Ia melayani di Afrika. Dan sebagai musisi yang handal, Albert Schweitzer menyelenggarakan konser untuk menggalang dana agar ia bisa mendirikan sebuah rumah sakit di dalam pedalaman Afrika. Sungguh pekerjaan yang sangat mulia. Kita bisa benar-benar merasakan ia mengasihi orang-orang dari pengabdian hidupnya di dalam dunia ini. Ia sungguh-sungguh ingin membantu orang-orang. Saudara-saudari, izinkan saya bertanya bahwa apakah Anda menyadari sejak Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, Roh Kudus juga hadir di hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Dan bila Roh Kudus telah berdiam di hati Anda, perubahan apa yang Anda telah alami, telah lakukan dan telah terjadi di dalam kehidupan Anda sehari-hari sampai sekarang ini? Mari kita renungkan bersama-sama ya saudara-saudari. Pekerjaan apa atau apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita sampai saat ini yang merupakan an act of love. Sebuah perbuatan yang mengasihi sesama. Karena di dunia ini, semua yang kita miliki sampai sekarang ini adalah pemberian dari Tuhan. Dan kita bukan apa-apa jika tidak ada Tuhan. Jadi, biarkan Gema pada hari ini mengingatkan kita untuk bisa selalu memberi kasih kepada sesama, melayani kepada orang-orang di sekitar kita, tidak harus hanya di gereja, tapi kita bisa juga melayani di rumah maupun di tempat kerja atau lingkungan teman-teman kita. Kita bisa melayani dengan cara kita memperlihatkan an act of love, memperlihatkan kasih kita kepada sesama, cara kita treat people around us, dan lain sebagainya. Mari kita selalu diingatkan dan mari kita selalu mengasihi saudara-saudari kita, sesama kita seperti Allah mengasihi kita. Mari kita akhiri Gema pada hari ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa karena Engkau telah mengingatkan kami lagi untuk bisa mengasihi sesama maupun di gereja, di rumah, di tempat kerja, dan dimanapun kami berada ya Bapa. Engkau yang tolong pimpin kami agar kami bisa selalu mengasihi orang-orang di sekitar kita. Tolong pakai kami ya Bapa agar kami bisa menjadi murid-Mu yang bisa mengasihi, yang bisa membuat perbuatan baik di dalam dunia ini. Tolong pimpin kami juga ya Bapa agar kami bisa dijauhkan dari segala dosa-dosa dan dari
dan didekatkan dari jalan yang baik dan jalan yang benar, yaitu kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, tolong pimpin kami agar kami bisa selalu mengasihi Engkau, mengasihi orang-orang di sekitar kita dan sesama kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati saudara-saudari sekalian, dan kiranya firman Tuhan hari ini bisa mengingatkan kita untuk mengasihi sesama seperti Allah mengasihi kita. God bless you.